Allahumma salli ala abdika wa nabika wa rasulika Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha innaka khairu man zakkaha maulaha. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani al-ahibba, saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih kita malam hari ini untuk duduk di majlis yang sangat mulia. Majlis di mana kita akan membicarakan firman Allah dan Rasul-Nya. Dan tidak ada majlis yang lebih mulia daripada majlis ini. Majlis yang membicarakan mengenai Al-Quran. Kecuali majlis yang sama pembicaraannya dengan majlis yang kita bicarakan hari ini. InsyaAllah malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab tafsir Al-Quranul Azim karya Al-Imam Ibnu Katsir Ad-Dimashqi rahimahullah ta'ala. Dan pembahasan kita malam hari ini telah memasuki ayat ke-49 dan ayat ke-50 dari surat Al-Baqarah, yang kami beri judul Kezaliman Fir'aun dan Pengikutnya. Ikhwani al-ahibba, az-zulmu atau kezaliman ini merupakan satu dosa yang sangat dibenci oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Inni haramtu zulma ala nafsi." Ya ibadi, inni haramtu zulma ala nafsi. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman pada diriku sendiri, kata Allah. Fala tazalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Allah Azza wa Jalla yang memiliki kemampuan untuk melakukan apapun, Allah Azza wa Jalla mengharamkan untuk dirinya melakukan kezaliman. Karena saking besarnya kebencian Allah terhadap perilaku zalim ini. Dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, "Az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah." Kezaliman itu merupakan kegelapan di hari kiamat. Seseorang yang biasa melakukan kezaliman, maka di hari kiamat ia akan berada dalam kegelapan yang tak berujung. Dia tidak akan mendapatkan cahaya. Dia tidak akan mendapatkan petunjuk ketika berjalan di atas titian sirat. Maka orang-orang yang pernah melakukan kezaliman, dia akan menjadi orang yang bangkrut di hari kiamat. Haba'an manthura, amal-amal ibadahnya bagaikan debu-debu yang berterbangan. Maka di antara orang yang pernah melakukan kezaliman, tersebutlah di dalam Al-Quran pelaku kezaliman yang diberi nama Fir'aun. Yang Fir'aun ini tentu saja bukanlah nama orang, sebagaimana kita semua telah ketahui bahwa Fir'aun ini merupakan gelar atau julukan bagi seorang penguasa di tanah Mesir kuno pada masa itu. Ya, para ahli sejarah berselisih pendapat mengenai siapa nama asli dari Fir'aun ini. Karena Fir'aun ini adalah julukan, sebagaimana Najasyi ini merupakan julukan bagi penguasa di Habasyah, di Ethiopia. Sebagaimana Kisra ini merupakan julukan bagi seorang penguasa di Persia. Sebagaimana Kaisar ini juga merupakan satu julukan bagi penguasa di wilayah Rom, di wilayah Romawi. Maka Fir'aun juga merupakan julukan bagi penguasa di wilayah Mesir, yang Allah Subhanahu wa taala menjadikan Fir'aun ini sebagai contoh dari seseorang yang telah melakukan kezaliman yang melampaui batas. Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabiullah Musa, "Pergilah engkau menuju Fir'aun, sesungguhnya ia telah melakukan perbuatan tagha, perbuatan yang melampaui batas." Ya. Namun sebelum kita masuk ke sini, saya ingin ingatkan terlebih dahulu mengenai makna zalim tadi, bahwa yang dimaksud dengan zalim secara bahasa az-zulmu wad'u syai'in fi ghairi mahalli. Yang dimaksud dengan kezaliman itu adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itu secara bahasa. Ya, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Seorang hamba tidak menjadi hamba kepada Allah misalnya. Itu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Seorang anak tidak memperlakukan orang tuanya sebagaimana
selayaknya ia memperlakukan orang tuanya, maka ia telah melakukan kezaliman kepada orang tuanya. Nah, kata para ulama, kezaliman ini bermacam-macam. Kezaliman yang paling besar adalah kezaliman seorang hamba kepada penciptanya, kepada Tuhannya. Ini kezaliman yang paling besar. Ya. Dan di antara bentuk kezaliman kepada pencipta kita adalah kita melakukan syirik kepada pencipta kita. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu merupakan kezaliman yang sangat besar. Masya Allah. Dialah Allah yang telah menciptakan kita, memberi rizki kepada kita, memberi makan kepada kita, memberi minum kepada kita, memberikan nafas kepada kita, memberikan kehidupan kepada kita. Lantas kita menyekutukan Allah. Kita tidak mengakui Ia sebagai Tuhan kita. Maka ini merupakan kesyirikan yang sangat besar, merupakan kezaliman yang sangat besar, yaitu kezaliman ketika seseorang menyekutukan Allah dengan yang lain. Ini bentuk kezaliman yang paling besar. Kemudian ada lagi kezaliman seseorang kepada manusia yang lain. Ya, manusia melakukan kezaliman kepada manusia yang lain. Di antara kezaliman yang paling besar yang dilakukan oleh seorang manusia kepada manusia yang lain adalah uququl walidain. Durhaka kepada orang tua. Ini kezaliman paling besar dalam kaitannya antara sesama manusia. Seseorang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Kemudian ada lagi kezaliman seseorang kepada dirinya sendiri. Dia melakukan kezaliman kepada dirinya sendiri. Yaitu apa? Ketika ia melakukan kemaksiatan. Ketika ia melanggar batas-batas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah Allah Subhanahu wa taala menetapkan batas-batas ketentuan dalam hidup kita yang bernama syariat kecuali untuk kebaikan hidup kita sendiri. Kecuali untuk menjamin kebahagiaan hidup kita. Ketika seseorang melampaui batas-batas syariat itu, maka sesungguhnya ia tengah menzalimi dirinya sendiri. Tengah melakukan perbuatan yang menyakiti dirinya sendiri. Maka ini juga kezaliman. Ketika seseorang malah mengikuti hawa nafsunya. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa? Tidakkah kau perhatikan orang-orang yang telah menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya, sebagai sesuatu yang terus-menerus ia ikuti kemauannya. Maka ini kezaliman bentuk yang ketiga. Ada lagi kezaliman bentuk yang keempat, yaitu kezaliman seorang manusia kepada lingkungan sekitarnya. Ya, kepada makhluk Allah yang lain. Apakah itu ia melakukan kezaliman kepada binatang? Misalnya, ya, Rasulullah SAW melarang kepada kita untuk duduk, berbicara, ngobrol di atas binatang tunggangan. Ya, naik kuda, kemudian ngobrol di atas kuda. Kudanya nggak diajak jalan. Nah itu kezaliman itu kepada kuda tadi. Ya, kalau mau naik kuda maka kuda itu diajak jalan. Jangan malah kita naik di atasnya kemudian kita ngobrol dengan orang di atas kuda. Nah, itu nggak boleh. Kalau mau ngobrol turun. Bayangkan sampai sedetil itu syariat Islam ya mengajarkan kepada kita bagaimana berkasih sayang kepada hewan. Nabi SAW mengajarkan kepada kita apabila kita ingin menyembelih hewan, maka tajamkanlah pisaunya. Hadapkanlah hewan itu ke tempat di mana ia tidak melihat hewan yang lain. Ya, jangan kita menyembelih hewan di hadapan hewan yang lain. Ya. Ini hewan mau kita potong, ini hewan yang calon akan dipotong. Dia lihat itu kawannya mau dipotong. Nah, ini nggak boleh. Tidak berkepri hewanan gitu ya, tidak berkepri binatangan. Pakai pisau yang tajam. Ya, mudahkan dalam menyembelih. Ya. Maka ini merupakan bentuk bagaimana agar kita tidak melakukan kezaliman ya kepada hewan, kepada tumbuh-tumbuhan, ya, kepada lingkungan sekitar kita. Ya, karenanya Nabi SAW ya ketika akan melepas tentara yang akan berperang, Nabi SAW mewasiatkan kepada mereka ya, untuk tidak menebang pohon-pohon. Yang ini kemudian diteruskan pula tradisi ini oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu
ketika beliau melepas pasukan yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid menuju Yarmuk, maka ada 10 wasiat dari Abu Bakar As-Siddiq kepada Panglima Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu yang saat itu usianya baru 18 tahun, tapi telah ditunjuk untuk menjadi seorang panglima, ya, mengepalai satu ekspedisi militer yang diantara prajurit-prajuritnya adalah para sahabat senior. Dari 10 wasiat itu diantaranya adalah larangan untuk tidak boleh mencemari air, untuk tidak boleh memotong pohon, untuk tidak boleh menebang pohon-pohon yang berbuah, untuk tidak merusak, ya, tempat-tempat ibadah dan mengganggu para biarawan atau mengganggu para pendeta yang ada di dalamnya. Subhanallah. Islam mengajarkan kepada kita agar kita tidak menzolimi sekitar kita. Nah, karena itu ikhwatal iman rahimakumullah, jangan sekali-kali, ya, kita menjadi orang yang zalim. Ini sungguh sesuatu yang sangat berbahaya, ya. Jangan sampai kita melakukan kezaliman sedikit pun, kezaliman kepada Allah, kezaliman kepada sesama manusia, kezaliman kepada diri kita sendiri, ataupun kezaliman kepada lingkungan sekitar kita. Nah, ikhwatal iman rahimakumullah, di surat Al-Baqarah ayat 49 sampai 50, Allah Subhanahu wa taala, ya, langsung menyebutkan salah satu pelaku kezaliman, yaitu Firaun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan ingatlah, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan ayat ini, khitabnya yang diajak bicara adalah Banu Israel. Orang-orang Bani Israel, keturunan Nabi Israel. Israel kita masih ingat siapa itu? Nabi Ya'qub alaihissalam. Nabi Ya'qub memiliki julukan Israel. Apa makna Israel? Israel maknanya Khalilullah, kekasih Allah, orang yang disayangi oleh Allah. Anak keturunannya Israel, anak keturunannya Nabi Ya'qub, ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah, mereka banyak tinggal di Madinah, orang-orang Yahudi ini. Maka ayat ini ditujukan pada mereka. Allah berfirman kepada mereka, dan ingatlah wahai orang-orang Yahudi. Apa yang harus mereka ingat? Najainakum. Kami telah menyelamatkan kalian. Ingatlah bahwa kami telah menyelamatkan kalian. Dari Ali. Ali ini secara harfiah artinya keluarga. Tapi yang dimaksud Ali di sini maknanya adalah pengikut, pendukung, penyokong. Ya. Orang-orang yang menolong Fir'aun dalam melakukan kezalimannya. Kenapa? Karena tidak semua keluarganya Fir'aun setuju dengan kelakuannya Fir'aun. Maka Ali di sini tidak bisa kita sebut sebagai keluarganya Fir'aun. Di antara orang yang tidak setuju dengan kezaliman Fir'aun adalah seorang wanita salihah yang bernama Asiyah bintu Mahzum. Siapa dia? Istrinya Fir'aun sendiri. Ya. Bahkan Asiyah ini pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang doanya ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Talaq. Apa doanya? Rabbi ibni li indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amalihi, ya, wa najjini minal qaumidz zalimin. Wahai Tuhanku, bangunkan untukku satu rumah di surga dan selamatkan aku dari kelakuan Fir'aun dan kezalimannya, dan selamatkan aku dari orang-orang yang zalim. Ini Asiyah. Asiyah ini istrinya Fir'aun. Ya, tapi dia seorang wanita yang bertakwa. Ya. Jadi Ali di sini adalah pendukungnya Fir'aun. Siapa yang dimaksud dengan pendukungnya Fir'aun? Ada banyak pendukungnya Fir'aun. Ya. Dalam Al-Quran nanti kita akan temukan beberapa nama. Yang pertama ada yang namanya Haman. Siapa itu Haman? Haman ini adalah cendekiawan, orang pinter, ya, seorang teknokrat. Yang Haman ini disuruh oleh Fir'aun untuk membuat bangunan yang tinggi. Supaya apa? Supaya Fir'aun bisa melongok Tuhannya Musa, katanya. Ya, Allah alam, mungkin piramid-piramid yang masih bisa kita saksikan hari ini, mungkin saja itu merupakan hasil desain dari Haman itu tadi. Ya, seorang yang
cerdas luar biasa. Kemudian ada lagi yang namanya Qarun. Qarun juga pendukungnya Fir'aun. Siapa dia? Seorang konglomerat. Seorang pengusaha yang sukses luar biasa. Bahkan harta Qarun saja apabila disimpan maka membutuhkan ruangan yang sangat besar, dan kunci-kunci dari perbendaharaan harta Qarun ini ya harus dipikul oleh orang-orang yang kuat karena saking banyaknya kunci perbendaharaan harta Qarun ini. Sehingga sampai hari ini kalau kita menemukan ada harta yang kita temukan di bawah tanah, sering kita sebut harta itu sebagai harta Qarun, harta karun. Ya, itu sebutan orang Indonesia ya. Ya, kalau dalam syariat nggak ada namanya harta Qarun, yang ada apa? Rikaz. Rikaz itu harta galian. Ya, kita menyebutnya harta Qarun. Jadi ada cendekiawan, ada pengusaha, ada lagi Bal'am. Siapa Bal'am ini? Bal'am ini adalah seorang yang doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang dahulunya ahli ibadah, sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila ia meminta kepada Allah, doanya senantiasa dikabulkan oleh Allah. Akan tetapi Bal'am ini memiliki kedengkian kepada Nabi Musa. Sehingga ia malah memusuhi Nabi Musa dan menjadi pendukung Fir'aun. Maka tadi ada cendekiawan, ada pengusaha, ada juga ulama yang mendukung Fir'aun. Nah ini ahli Fir'aun ini, pendukungnya Fir'aun. Ya, pendukungnya Fir'aun ini melakukan kezaliman yang sama seperti yang dilakukan oleh Fir'aun. Mereka tidak membunuh ya, tapi mereka mengiyakan, mereka mendukung perbuatan yang dilakukan oleh Fir'aun. Sehingga dianggap sama seperti mereka melakukan kezaliman itu. Apa yang dilakukan oleh Fir'aun dan pengikutnya? Yasumunakum. Mereka menimpakan kepada kalian su'al. Su' ini artinya buruk. Kita sering dengar istilah su'ul khatimah. Ya, buruk di akhir. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, kami berlindung kepadamu ya Allah dari kehidupan yang buruk di akhir kami. Ya, wa nas'aluka min husnil khatimah, dan kami minta kepadamu ya Allah akhir kehidupan yang baik. Jadi su artinya buruk, menimpakan kepada kalian keburukan. Keburukan apa? Azab. Su'al azab, menimpakan kepada kalian wahai Bani Israel keburukan azab, keburukan siksa, siksaan yang sangat buruk. Apa bentuk siksaan yang buruk yang pernah ditimpakan oleh Fir'aun? Yudzabbihuna abna'akum. Mereka pernah yudzabbihuna. Zabaha itu artinya menyembelih, memotong leher. Mereka menyembelih abna'akum, anak-anak lelaki kalian. Masya Allah, luar biasa. Anak-anak yang baru lahir, yang belum pernah melakukan kezaliman, belum pernah melakukan perbuatan buruk, ya, nggak punya dosa apa-apa, dibunuh. Ya. Jadi ini yang dinamakan hari ini apa? Preemptive operation, gitu. Operasi, ya, sebelum terjadi peristiwa. Belum terjadi ini. Anak-anak Bani Israel ini belum mengguncang singgasananya Fir'aun, tapi sudah dibunuh terlebih dahulu. Nah, ini belum jadi pengacau gitu bagi singgasananya Fir'aun, tapi sudah dianggap ini akan berpotensi mengacau, sehingga dibunuh saja. Makanya nggak boleh kita membenarkan perilaku-perilaku seperti ini. Ada orang baru terduga. Ini terduga nih. Baru terduga. Belum ada bukti-buktinya. Belum dia melakukan satu perbuatan kriminal. Baru terduga. Udah kemudian ditangkap, dibunuh. Terduga maling, terduga copet. Belum ada buktinya. Digebukin rame-rame sampai mati. Dibakar hidup-hidup. Ini terduga nih. Mau ngambil amplifier musola. Ya, berapa tahun yang lalu. Akhirnya dibakar hidup-hidup. Belum ada buktinya. Mana buktinya? Ya, ini terduga nih, udah ciri-cirinya nih, terduga teroris nih, jenggotan, ya. Apalagi celananya cingkrang misalnya, wah terduga nih.
jualan korma, jualan madu. Itu saya, Pak. Ini terduga nih, wah ini tangkap nih. Nah, ini nggak boleh, Pak. Ya nggak boleh sembarangan kita menduga-duga seseorang melakukan keburukan dan kemudian kita melakukan kezaliman pada orang, itu nggak boleh. Ini mirip seperti yang dilakukan oleh Fir'aun. Yudzabbihuna abna'akum, ini anak-anak kecil ini belum melakukan apa-apa, tapi sudah disembelih. Apa penyebabnya, nanti kita akan ceritakan penyebabnya. Wa yastahyuna, dan mereka membiarkan hidup nisa'akum, anak-anak perempuan kalian. Jadi anak laki-lakinya dibunuh, anak perempuannya dibiarkan hidup. Ya. Wa fi dzalikum, dan pada dzalikum yang demikian itu bala, terdapat bala. Apa itu bala? Sering kita terjemahkan bala itu bencana atau musibah atau ujian, tapi nanti kita akan baca ada tafsir tersendiri dari para ulama mengenai makna bala. Dalam hal tersebut ada bala mir rabbikum azim, dari Rabb kalian yang maha agung. Ya, bala tersebut merupakan sesuatu yang agung. Wa idh, dan ingatlah pula wahai Bani Israel, faraqna, ketika kami pisahkan. Ya, faraqa itu memisahkan, memecahkan. Kami belah, kami bukakan bikum, kepada kalian, al-bahra, lautan dibelah oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa anjainakum, untuk apa? Maka kami selamatkan kalian dengan terbelahnya laut itu. Wa aghraqna, dan kami tenggelamkan ala Fir'aun, seluruh pengikut Fir'aun. Wa antum, dan kalian tanzurun, kalian menyaksikan peristiwa itu. Nah, ini terjemah harfiah dari surat Al-Baqarah ayat 49-50. Tadi disebutkan ya, di ayat 49, wa idh najjainakum, ingatlah ketika kami selamatkan kalian min ali Fir'aun, dari pengikut Fir'aun. Apa maknanya? Khalastukum minhum wa anqadtukum min aidihim, kami lepaskan kalian dari kezaliman Fir'aun dan kami selamatkan kalian dari penguasaan Fir'aun itu. Karena sebab apa? Suhbata Musa. Karena sebab kalian bersahabat dengan Nabi Musa alaihissalam. Karena sebab kalian dekat dengan Nabi Musa alaihissalam. Karena sebab kalian mengikuti Nabi Musa alaihissalam. Kalaulah kalian tidak mengikuti Musa alaihissalam, niscaya kalian akan tetap berada dalam penguasaan kezaliman Fir'aun. Nah, ini yang perlu kita garis bawah ini. Jadi sebab Bani Israel ketika itu diselamatkan karena apa? Karena suhbatu Nabi. Karena dekat dengan Nabi. Dekat dengan orang soleh. Hari ini nggak ada Nabi lagi. Siapa hari ini yang mewarisi Nabi? Al-ulama. Warathatul anbiya. Para ulama, mereka lah pewaris para Nabi. Ya. Jadi kalau kita mau selamat hidup kita. Ya, kita mau selamat dari kezaliman orang, maka ini ada satu tips dari Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kalian suhbatun nabi, bersahabat dengan para nabi, bersahabat dengan para pewaris nabi. Dekati mereka, minta nasihat dari mereka, minta nasihat dari para ulama. Bagaimana kami harus bertindak dalam menghadapi kezaliman saat hidup di tengah-tengah kezaliman, apa yang harus kami lakukan? Niscaya kalau kita suhbah, ya dekat dengan para nabi, dekat dengan para pewaris nabi, niscaya kita akan selamat. Sebagaimana dahulu Bani Israel diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yasumunakum su'al adzab. Yang Fir'aun ini telah menimpakan kepada kalian su'al adzab. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala yuridunakum wa yudhiqunakum wa yuwallunakum su'al adzab. Allah Subhanahu wa taala mengangkat, menyelamatkan, memalingkan dari kalian itu su'al adzab tadi. Karena sebab apa tadi? Karena sebab suhbatu Musa. Karena sebab ya bersahabat dengan Nabi Musa alaihissalam. Apa bentuk kezaliman yang dilakukan oleh Fir'aun? Yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Ia menyembelih anak laki-laki dari kalangan Bani Israel dan membiarkan hidup anak-anak perempuannya.
Bagaimana kisahnya awal mula Fir'aun ya melakukan pembunuhan terhadap anak laki-laki ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Ada satu riwayat yang menceritakan bahwa Fir'aun dahulu pernah melihat dalam mimpinya, dia bermimpi. Dalam mimpinya itu dia melihat ya ada api yang keluar dari Baitul Maqdis. Ya, yang keluar dari Baitul Maqdis dari Palestina. Api itu kemudian meloncat masuk ke negeri Mesir dan membakar semua rumah-rumah orang Mesir. Yang selamat dari kobaran api itu hanyalah rumah-rumah yang di dalamnya ada anak-anak keturunan Bani Israel. Maka Fir'aun bangun dari tidurnya, dia bertanya kepada para cendekiawan, pada orang-orang pintar ya, yang dia anggap tahu mengenai takwil mimpi. Ya, bertanya apa arti dari mimpiku ini. Maka kata para cendekiawan, mimpimu ini bermakna bahwa kerajaanmu Mesir nanti akan dihancurkan oleh orang-orang Bani Israel. Maka sebelum itu terjadi, engkau harus mencegah orang-orang Bani Israel ini berkembang di negerimu, di negeri Mesir. Caranya bagaimana? Bunuhilah anak-anak lelaki mereka, sehingga putus darah di antara mereka, putus garis keturunan di antara mereka. Sedangkan anak-anak perempuannya kalian biarkan, kalian nikahi, sehingga anak-anak perempuan mereka ya melahirkan keturunan, yaitu orang-orang Mesir. Nah, ini nasihat dari siapa tadi? Dari ya cendekiawan ya yang melingkari ya pembisik-pembisiknya Firaun. Ya, maka dilakukanlah ya tindakan tadi, preemptive operation tadi, sebelum ini terjadi ya kekacauan, kata dia ya, sebelum terjadi kekacauan di negeri Mesir, maka terlebih dahulu kita bunuh para anak lelaki. Maka setiap ada bayi yang lahir dari rahim ibu orang Bani Israel, diperiksalah bayi itu apakah laki-laki atau perempuan. Apabila laki-laki, maka bayi itu langsung disembelih, langsung dibunuh. Kecuali ada satu bayi yang berhasil diselamatkan di masa pembantaian bayi tersebut. Ada satu bayi yang berhasil diselamatkan, yaitu bayi Musa alaihissalam, diselamatkan oleh ibundanya dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan wahyu ya, ilham dari Allah Subhanahu wa taala kepada ibundanya Nabi Musa untuk melemparkan bayi Musa yang masih merah itu ke sungai Nil. Lantas diselamatkanlah bayi merah itu oleh keluarganya Fir'aun sendiri, oleh istrinya Fir'aun sendiri, diselamatkanlah bayi merah Musa itu. Dan kemudian dididiklah, dibesarkan menjadi anak yang lahir ya, yang tumbuh di lingkungan istana. Maka Musa alaihissalam itu pernah menyebut ya Fir'aun itu sebagai orang yurabbini, orang yang telah mentarbiyah aku. Mentarbiyah itu maksudnya apa? Mendidik aku, membesarkan aku. Jadi Fir'aun itu adalah murabbinya Musa gitu. Murabbinya Musa. Orang yang apa? Murabbi di sini bukan guru ya, tapi murabbi di sini adalah orang yang membesarkan, mendidik. Sejak kecil dia dididik oleh Fir'aun. Yang nanti para ulama berselisih pendapat, apakah Fir'aun yang dihadapi oleh Musa alaihissalam ketika dewasa adalah Fir'aun yang sama yang pernah mendidik Nabi Musa ketika masih bayi, dari sejak bayi sampai kemudian dewasa. Ada yang berpendapat itu Fir'aun yang sama, tapi ada yang berpendapat enggak, itu berbeda. Fir'aun yang membunuhi anak-anak Bani Israel ini kemudian wafat, diganti oleh Fir'aun berikutnya yang sama zalimnya. Nah, Fir'aun yang kedua inilah yang kemudian nanti ditenggelamkan di Laut Merah. Nah, itu ada perselisihan para ulama. Tapi kalau kita lihat, Al-Quran ini tidak pernah menyebut nama dari Fir'aun itu. Artinya apa? Artinya nama itu nggak penting, tanggal nggak penting, ya. Lokasi kejadian nggak penting. Yang penting apa? Yang penting hikmah di balik itu. Al-Quran itu bukan buku sejarah, bukan.
Al-Quran mengungkapkan sejarah untuk apa? Untuk diambil pelajarannya, bukan untuk dicatat tanggalnya, namanya, tempatnya, bukan. Maka itu gak penting. Yang penting adalah hikmah di balik itu apa? Hikmahnya adalah akan ada senantiasa penguasa yang melakukan kezaliman dan dia berusaha mempertahankan kekuasaannya itu dengan cara yang zalim. Selalu ada. Para penguasa yang melakukan kezaliman dan berusaha mempertahankan kekuasaannya dengan cara yang zalim. Seperti apa? Seperti yang dilakukan oleh Fir'aun tadi. Dan penguasa ini harus dihadapi. Ya, harus didakwahi. Ya. Tidak boleh menjadi pendukungnya. Hati-hati. Ya. Penguasa yang zalim nggak boleh kita dukung. Ya. Jadi jangan malah kita biarkan kezalimannya. Tapi kalau kita nggak mampu juga untuk melawannya, nggak boleh juga kita melawan. Sudah bersabar saja. Ini sudah sehat dari Nabi SAW. Akan datang penguasa-penguasa yang zalim, yang mereka akan mengambil harta kalian, mereka akan mencemeti tubuh kalian. Dan apabila kalian bersabar atas itu, ya, maka Allah akan berikan jalan keluar bagi kalian. Ya, jadi kalau kita nggak mampu, ya sudah kita bersabar. Tapi jangan menjadi pendukungnya, nggak boleh. Wah udah, dia lakukan kezaliman kita puji-puji kezaliman, nggak boleh. Bahkan dilarang menjadi penasehatnya, dilarang menjadi hakimnya, dilarang menjadi penarik pajaknya. Itu ada hadis Nabi. Bagi siapa? Bagi para penguasa zalim itu. Nah, ini jadi ada sikap yang tegas bagi seorang muslim ketika menghadapi penguasa yang zalim. Dia tidak mendukungnya, dan dia juga tidak memeranginya apabila tidak memiliki kekuatan. Udah bersabar. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam. Dia tidak perangi. Karena nggak punya kekuatan. Akhirnya apa yang dilakukan Nabi Musa? Lari. Sudahlah kita lari. Kita nggak bisa. Ya, menghadapi Fir'aun. Ya, Nabi Musa nggak bisa mengangkat pedang untuk melawan Fir'aun. Sudah lari. Kita hijrah saja. Tapi ketika lari, apa yang dilakukan oleh Fir'aun? Dikejar itu. Berusaha untuk terus dihabisi. Sehingga sampailah nanti di satu titik di mana Nabi Musa alaihissalam sudah tidak bisa lari lagi. Nanti kita bicarakan di ayat berikutnya. Ya, yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala. Dan pada hal tersebut ada bala. Apa itu bala tadi? Bala itu sering kita terjemahkan bencana. Ya, tapi di sini ada penjelasan para ulama. Wa fi dzalikum bala. Dikatakan oleh Imam Nujarir, wa fil ladzi fa'alna bikum min inja'ina iyyakum mimma kuntum fihi min adzabi ali fir'aun bala'un lakum min rabbikum 'adzim. Bahwasanya dari apa yang telah kami lakukan kepada kalian, yaitu menyelamatkan kalian dari siksaannya Fir'aun. Ya. Menyelamatkan kalian dari Fir'aun itu adalah bala dari Tuhan kalian. Jadi keselamatan yang Allah turunkan kepada Nabi Musa dan pengikutnya itu adalah bala dari Allah. Jadi di sini bala maknanya apa? Positif atau negatif? Positif. Keselamatan itu adalah bala. Ai ni'mah. Yaitu bala itu adalah nikmat azimah. Nikmat yang besar alaikum fi dzalik. Dalam hal itu. Wa qala Ali bin Abi Talhah an Ibni Abbas fi qawlihi bala'u min rabbikum azim qala ni'mah. Juga demikian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata yang dimaksud dengan bala ini adalah nikmat. Jadi enggak semua bala itu adalah keburukan, nikmat juga. Wa qala Mujahid bala'u min rabbikum azim qala ni'matu min rabbikum azimah. Nikmat yang besar dari Tuhan kalian. Wa kadza qala Abu Aliyah wa Abu Malik wa Suddi wa ghairuhum. Demikian juga para ulama yang lain, Abu Aliyah, Abu Malik, As-Suddi dan yang lainnya berkata bahwa bala di sini maknanya adalah nikmat dari Allah. Jadi bukan bencana. Wa aslul bala al-ikhtibar. Memang kata Imam Nukathir, asal makna bala itu maknanya adalah ikhtibar, ujian. Asal bala itu maknanya negatif, ujian. Wa qad yakunu bil khairi wasyarri. Akan tetapi kadangkala ujian itu berbentuk kebaikan dan berbentuk juga keburukan. Jadi ujian itu enggak semuanya negatif. Kadang ada yang baik, ada yang buruk. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah telah berfirman, wala nabluwannakum, dan sungguh kami akan berikan bala kepada kalian bisyarri wal khairi fitnah, dengan keburukan dan kebaikan fitnah sebagai ujian.
Wa qala, dan Allah juga berfirman, wa balawnahum, dan kami berikan bala kepada mereka bil hasanati was sayyiat, dengan kebaikan dan keburukan. Jadi bala di sini ya, jangan senantiasa kita terjemahkan bala itu negatif. Kadangkala bala juga bermakna positif. Nah ini. Kemudian lanjutan ayatnya, wa idz faraqna bikumul bahra, dan ingatlah ketika kami bukakan untuk kalian lautan. Ya, Nabi Musa lari dari kezaliman Firaun. Dia tidak melawan, dia lari, dia hijrah. Dan sampailah Nabi Musa di tepian Laut Merah. Yusya bin Nun, sahabatnya Nabi Musa, muridnya Nabi Musa yang paling dekat, berkata kepada Musa, wahai Musa, mana Tuhanmu? Maka kata Nabi Musa alaihissalam, Tuhanku menyuruhku untuk terus ke lautan. Yusya kemudian menunggang kudanya di tepian Laut Merah. Kata Yusya, mana Tuhanmu? Kata Nabi Musa, Tuhanku menyuruhku lari ke lautan. 3 kali Yusya bin Nun berkata seperti itu, dan yang dijawab oleh Nabi Musa tetap, kita lari ke tengah lautan. Maka ketika kakinya Nabi Musa alaihissalam sudah menyentuh air laut, ya, barulah kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam, wa darabna lakumul bahra, ya, dan pukullah oleh engkau itu lautan. Disuruh pukullah lautan. Maka ketika dipukul lautan, maka lautan itu kemudian terbelah. Dan ini harus kita imani. Ini kita harus imani bahwa Laut Merah itu pernah terbelah. Hissiyah, peristiwa yang fisikal. Peristiwa yang memang betul-betul terjadi, dilihat oleh manusia pada masa itu. Ini bukan kiasan, bukan. Dan ini akidah kita, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, jadi kalau ada yang beranggapan, wah ini cuma simbol saja, ini cuma perumpamaan saja, nggak pernah lautan terbelah, enggak. Al-Quran jelas menunjukkan bahwa laut ini pernah terbelah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga pernah berfirman, iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar, sungguh hari kiamat itu telah dekat dan bulan itu pernah terbelah. Bulan pernah terbelah, Pak. Kapan? Di masa hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di tahun ke-5 sesudah beliau diangkat menjadi nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjuk ke atas bulan, menunjuk ke arah bulan. Dan kemudian Nabi berkata, lihatlah bulan itu. Maaf, bukan tahun ke-5, tahun ke-7 sesudah hijrah. Tahun ke-7 sesudah hijrah, maaf ya. Tahun ke-7 sesudah hijrah, Nabi sudah sampai di Madinah. Kemudian datang utusan dari Kisra, ya, ingin menangkap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, wahai utusan Kisra, ya. Maaf, salah. Ya, betul. Ini kejadian terjadi ketika masih di Mekah. Ketika masih di Mekah, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjuk ke arah bulan. Dan kemudian Nabi berkata, lihatlah bulan itu terbelah, dan bulan memang betul-betul terbelah. Ini peristiwa tahun ke-5 sesudah kenabian. Dan kemudian orang-orang Arab berkata, orang-orang Mekah berkata, qad saharna Muhammad ini telah menyihir kita. Sungguh yang dilakukan oleh Muhammad itu adalah hanya sekedar tipuan. Ini tipuan. Ya, ilusi optik gitu. Ini cuma tipuan aja. Kita lihat bulan terbelah padahal enggak terbelah. Lantas kata Nabi SAW, kalau memang kalian tidak percaya bahwa bulan itu terbelah, tanyalah kepada para pedagang yang datang ke kota Makkah. Apakah mereka melihat bulan terbelah di kota-kota mereka? Maka para pedagang itu datang ke kota Makkah. Makkah ini adalah kota perdagangan. Mereka bertanya, apakah kalian melihat bulan terbelah di kota-kota kalian? Maka mereka menjawab, ya, kami melihat bulan pernah terbelah beberapa hari yang lalu. Ini peristiwa hissiyah, peristiwa yang bisa dilihat oleh mata kepala. Ya, terbelahnya bulan, kemudian tadi terbelahnya lautan, peristiwa hissiyah. Wa aghraqna ala fir'aun, dan kami tenggelamkan seluruh pengikut Fir'aun, wa antum tanzurun, dan kalian bisa melihat hal itu. Ya. Dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, wa ba'da an anqadnakum min ali Fir'aun, sesudah kami selamatkan kalian dari pengikut Fir'aun, wa kharajtum ma'a Musa, dan kami telah keluarkan kalian
dari negeri Mesir itu bersama dengan Nabi Musa alaihissalam. Kharaja Fir'aun fi talabikum. Ya, Fir'aun keluar juga dari negerinya untuk mengejar kalian. Fa faraqna bikumul bahra. Maka kami belah untuk kalian lautan. Kama akhbara ta'ala an dzalika mufassalan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga jelaskan ini secara terperinci. Kama sayati fi mawadhihi min absatiha fi surati Syu'ara insyaallah. Nanti Allah jelaskan secara terperinci dalam surat Asy-Syu'ara insyaallah. Artinya ini peristiwa yang memang betul-betul terjadi. Ya, hissiyah bisa dilihat oleh orang-orang yang pernah hidup pada masa itu. Enggak boleh kita ingkari. Ya, terbelah Nabi Musa alaihissalam bersama pengikutnya lewat, dan ketika Fir'aun dan pengikutnya masuk ke dalam lautan, tiba-tiba lautan itu kembali menyatu dan menenggelamkan Fir'aun beserta pengikutnya. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 10 Muharram, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis-hadis yang sahih. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah SAW ketika hijrah ke Madinah, beliau menyaksikan orang-orang Yahudi ya berpuasa di tanggal 10 Muharram, atau sering kita sebut sebagai hari Asyura. Maka Nabi SAW bertanya, "Ma hadzal yaum alladzi tasumun?" Hari apa ini yang kalian berpuasa pada hari ini? Qalu, "Hadza yaumun salih." Kata orang Yahudi, ini adalah hari yang baik. "Hadza yaumun najjallahu azza wa jalla fihi bani Israil min aduwwihim." Ini adalah hari di mana Allah azza wa jalla pernah menyelamatkan Bani Israel dari kejaran musuh mereka. Fasamahu Musa alaihissalam. Lalu Nabi Musa alaihissalam senantiasa saum pada hari ini, bersyukur atas keselamatan yang Allah berikan kepada mereka. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ana ahaqqu bi Musa minkum." Aku lebih berhak terhadap Nabi Musa dibandingkan dengan kalian. Maksudnya apa? Kalian hanya mewarisi garis keturunan dari Nabi Musa, sedangkan aku mewarisi kenabian. Aku dan Musa bersaudara. Bahkan Musa alaihissalam nanti di hari kiamat akan menghormati aku. Dia tidak diizinkan memberi syafaat kecuali aku diizinkan terlebih dahulu memberikan syafaat pada umatku. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku lebih berhak pada Musa alaihissalam. Fasamahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amara bisaumi. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saum pada hari itu dan memerintahkan para sahabat untuk saum juga pada hari itu. Tanggal berapa tadi, Pak? Tanggal 10 Muharram. Maka tanggal 10 Muharram wajib saum. Ya, tanggal 10 Muharram pada saat itu sampai kemudian tahun kedua sesudah hijrah turunlah perintah saum di bulan Ramadan. Maka saum tanggal 10 Muharram hukumnya tidak lagi wajib, turun statusnya menjadi sunnah. Tapi ini sunnah muakkadah, sunnah yang sangat kuat, karena pernah dilakukan oleh Nabi SAW, dilakukan oleh para sahabat dahulu. Ya. Baru nanti menjelang wafatnya Nabi SAW ya memerintahkan para sahabat juga untuk saum di tahun berikutnya, saum di tanggal 9 ya Muharram ya, atau disebut sebagai saum Tasu'a. Dan kemudian Nabi SAW belum sempat melakukannya. Nabi SAW kemudian wafat. Jadi inilah ikhwatal iman rahimakumullah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala pernah memberikan banyak sekali nikmat kepada Bani Israel. Dan dari peristiwa-peristiwa ini kita bisa mengambil banyak sekali pelajaran. Ya, bagaimana seharusnya kita menjauhkan diri kita dari kezaliman, tidak melakukan kezaliman, dan tidak juga mendukung kezaliman. Enggak boleh kita mendukung kezaliman. Ya, bagaimana seharusnya kita lari dari kezaliman tersebut, ya, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan diri kita ya dari kezaliman makhluknya dan menyelamatkan diri kita untuk tidak melakukan kezaliman kepada orang lain. Aku lakukan